Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang kocak. Oke, Polo-Polo, di video kali ini aku bakal membawakan sebuah cerita yang aku harap setelah Polo-Polo selesai nonton video ini, Polo-Polo bisa menjadi lebih menaati peraturan apapun yang ada di tempat kerja Polo-Polo. Langsung kita mulai. Cerita yang mau aku sampaikan kali ini merupakan cerita yang dialami oleh salah satu poloku yang bernama Budi. Nah, kebetulan Budi ini merupakan seorang fresh graduate dari salah satu kota di Sumatera, dan setelah lulus Budi ini merantau ke Jawa Timur untuk mulai kerja. Dan pekerjaan pertama yang didapatkan sama Budi adalah petugas penjaga pos di proyek pembangunan tol. Dan kalau berdasarkan Budi, katanya pekerjaannya itu tergolong lumayan mudah. Budi itu cuma perlu jagain pos, mantau CCTV, dan juga memastikan nggak ada kendaraan mogok ataupun penyusup yang masuk ke area proyek. Dari hari pertama Budi kerja di situ, karena kebetulan Budi ini dapat shift malam hingga pagi hari, seniornya itu bilang gini ke Bud, Bud, engko lek misale jam 3 ono mobil putih mandek ngisore lampu nomor 7 iku, pokoke jarno ae. Ojo diparani, ojo diapa-apakno, jarno ae, oke? Dijarno ae. Pintu jendela ojo dibuka, oke? Pantauan tok tetep monitori. Paham ora? Pokoke entenono kok mobil iki bakal mlaku dhewe, oke? Wonge ngomong apa berak-berok jarno wis, engko lak berangkat dhewe, oke? Paham ya? Ya, wis tak tinggal. Nah, seniornya bilang kayak gitu. Dan Budi ini katanya dia itu tipe orang yang gak terlalu percaya sama hal-hal yang mistis, dan setelah dibilang kayak gitu, ya Budi mikirnya, oh ya udah ini mungkin prosedur ataupun ya tugasnya kayak gitu. Jadi ya udah mungkin daripada dibegal atau gimana, Budi ya aja. Dan di 3 hari pertama Budi bekerja, katanya itu nggak ada yang aneh. Hari Senin, Selasa, Rabu itu katanya nggak ada yang aneh, dan semuanya berjalan dengan lancar. Dan sesuatu itu terjadi di hari keempat alias di hari Kamis. Dan kondisinya lumayan mirip dengan apa yang disampaikan sama seniornya. Waktu itu jam menunjukkan sekitar pukul 3 pagi hari. Budi juga udah mulai ngantuk. Tapi untungnya dari awal itu Budi udah nyiapin kopi sama beberapa snack biar gak ketiduran. Dan gak lama setelah itu tiba-tiba dari salah satu monitor komputernya terlihat ada satu mobil Avanza putih yang beneran berhenti di bawah lampu nomor 7. Melihat jam dan lokasi, Budi ini teringat sama kata-kata seniornya. Jadi Budi memutuskan tidak melakukan apa-apa. Ya dia diem, perhatikan aja mobil yang ngapain atau gimana gitu. Tapi selama 5 menit ditunggu-tunggu dengan harapan mobilnya itu bakal jalan sendiri. Tapi 5 menit ditunggu-tunggu, mobilnya itu gak gerak-gerak. Dan gak lama setelah itu, tiba-tiba pintu mobilnya terbuka dan supirnya yang terlihat sebagai seorang laki-laki itu turun, dan terkesan dia itu kayak agak kebingungan dan bolak-balik melihatin ban kanan depan dan juga menghadap ke arah CCTV dan terlihat kayak minta bantuan, kayak awe-awe gini. Budi yang baru kerja 4 hari ini, dia ini ngerasa, duh setelah ini kok kayaknya minta tolong, atau jangan-jangan petugas lainnya nih bannya nyungsep atau gimana. Nah, Budi mulai khawatir dan juga takut ya orangnya itu butuh bantuan. Kan nggak tahu entah mobilnya itu mogok, bannya bocor atau apa gitu. Tapi di satu sisi Budi juga ingat kalau seniornya bilang jangan diapa-apakan. Jadi Budi sendiri dia itu bingung harus bantu atau enggak. Tapi karena Budi nggak nyaman, dia itu nyari dulu senter dengan tujuan kalau aku memutuskan ke sana, aku ada lampu gitu. Dan karena Budi nggak mau keluar dulu, setelah dipikir-pikir, Budi itu bisa ngomong sama orang yang ada di sana melalui mikrofon yang ada di dalam pos. Jadi Budi nyalain mic-nya terus bilang kayak gini, "Selamat malam untuk kendaraan Avanza putih, kami persilakan untuk melanjutkan perjalanan dan meninggalkan kawasan proyek. Sekali lagi, Avanza putih kami mohon untuk segera meninggalkan kawasan proyek. Terima kasih." Budi bilang kayak gitu. Setelah bilang kayak gitu, Budi berharap mobilnya itu berangkat gitu, meninggalkan kawasan proyek. Tapi ternyata supir Avanza putih ini malah berjalan mendekati ke arah pos tempat Budi berada.
Dan setelah nyampe depan pos, bapaknya ini berdiri di depan kaca jendela Budi. Dan setelah itu dia menempelkan wajahnya ke kaca. Dan terkesan bapaknya itu komat kamit kayak ngomong sesuatu. Tapi masalahnya Budi itu gak bisa dengar dan gak paham apa yang disampaikan sama bapaknya ini. Apalagi posnya ini dibuat lumayan kuat dan juga lumayan kedap suara katanya. Jadi meskipun gak bisa mendengar, Budi itu berasa membaca gerak-gerik bibirnya. Tapi karena Budi ini benar-benar gak paham, Budi itu kayak bener pengen bantu, tapi gak tahu dia itu boleh bantu atau enggak. Budi memutuskan untuk coba buka jendelanya aja dikit. Jadi Budi cari kunci jendelanya mana, dia buka. Setelah itu dia geser dikit jendelanya, koyok mek setengah jengkal gitu. Iya, koyok mek setengah jengkal. Nah setelah dibuka, Budi langsung tanya, "Pak, kenapa Pak?" Tapi anehnya, bapak yang tadi kuomat kamit berulang-ulang, itu setelah jendelanya dibuka, itu malah berhenti. Terus jalan kembali ke arah mobilnya. Nah, Budinya bingung. "Loh Pak, ada apa Pak? Pak, Bapak nggak boleh berhenti sini loh Pak. Pak, loh nggak jadi Pak. Ya udah Pak, segera tinggalkan daerah sini ya Pak. Ayo Pak, cepetan." Nah, Budi bilang kayak gitu. Meskipun Budi bilang berulang kayak gitu, bapaknya itu terkesan kayak tidak mendengarkan apa yang disampaikan sama Budi. Malahan bapaknya itu jalan ke arah mobil. Dan entah kenapa bapaknya itu tiba-tiba kayak berhenti. Setelah itu noleh pelan-pelan ke arah Budi. "Makasih Mas Budi, jendelanya udah dibuka Pak. Soalnya kalau Mas Budi nggak buka, teman-teman saya nggak bisa masuk Mas." Setelah dengarkan itu, meskipun gak paham apa yang dimaksud sama bapaknya ini, Budi balik ke depan monitor lalu duduk. Dan terlihat bapaknya ini naik mobil dan meninggalkan kawasan sesuai dengan perintah yang udah diberikan. Dan malam itu sebenarnya gak ada apa-apa. Dan besok pagi, waktu ganti shift, seniornya datang. "Budi, kemarin malam aman?" "Oh iya aman." "Loh, Bud, ini apa?" Nah, tiba-tiba seniornya bilang kayak gitu. Nah, karena pagi hari sinar mataharinya kan mulai masuk ke dalam posnya toh. Dan terlihat lumayan banyak bercak tangan di posnya. Budi bilang, "Oh ini nggak tahu kemarin malam waktu saya jaga nggak kelihatan loh ini." Gitu tah, "Ini coba dilap ya biar nggak mengganggu gitu." Nah, Budi sebelum pulang memutuskan untuk ngelap cap tangannya. Nah, Budi ambil lap langsung dilap. Waktu dilap ini nggak bisa gitu. Budi jadi bingung. Dan setelah itu Budi tiba-tiba kayak bulu kuduknya berdiri dan kayak ketakutan sendiri. Karena waktu dilap dari luar cap tangannya itu gak bisa dihapus. Tapi waktu ini dilap dari dalam, cap tangannya baru bisa dihapus. Yang berarti kemarin malam kita gak tahu siapa yang sempat masuk dan meninggalkan cap tangan di dalam pos itu. Oke Follow, video kali ini sampai di sini. Kalau Follow branding bilang apa? Rinding dong. Aku sarankan Follow share video ini ke teman Follow yang mungkin kerja sendirian di malam hari biar nggak ngantuk. Oke? Video kali ini sampai di sini dan sampai jumpa besok. Yo, biar nggak ngantuk, di share-nya biar nggak ngantuk, bukan biar nggak takut. Bukan biar takut. Oke?